Chapter 227. Dengan itu diselesaikan, Zuo Fan meminta Li Jingtian melepaskan keempatnya dan memulihkan kultivasi mereka. Hal pertama yang dilakukan keempatnya dengan kebebasan baru mereka adalah bersatu dan menganggap pose bodoh itu lagi. Kamu berani mengikat kami dan memberi kami cacing. Rasa malu ini harus dibayar kembali. Bahkan jika kamu menyerah, kami tidak akan menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Iya, kami tidak akan menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan, pasti. 3 iblis lainnya menirukan Violent Demon. Namun Li Jingtian dan Zuo Fan berbagi pandangan dan mencibir. Keempat iblis bingung. Ada apa? Mengapa mereka tidak meringkuk? Sebelum mereka bisa memahami apapun, tanda darah muncul di kepala mereka dan mengancam akan meledakkan tengkorak mereka seperti balon. Keempatnya menunjukkan sikap angkuh mereka untuk berguling-guling di tanah dan memegangi kepala mereka, sementara mata mereka mengancam akan meledak dari betapa merahnya mereka. Zuo Fan melenggang dan mencibir. Kemudian, menjelaskan kesepakatan dengan Bloodworms. Hal ini tampaknya membuat mereka mengerti bahwa mereka berada di bawah belas kasihan seorang anak. Jika kamu ingin hidup, dengarkan baik-baik. Tentu saja kami akan melakukannya, jadi hentikan. Kepalaku akan pecah. Iya, kamu adalah bos kami sekarang. Persetan dengan iblis keras tua yang busuk itu. Kamu bajingan, tidak ada rasa kesetiaan. Bukankah kita memiliki ibu yang sama? Ayah, tolong singkirkan bajingan pengkhianat ini. Aku lebih dari cukup untuk menjagamu. Mereka tidak berharga. Wajah Zuo Fan berkedut dan suasana hati Li Jingtian merosot. Si kecil ini tidak punya malu sama sekali. Mereka adalah ahli Radiant Stage paling tidak bermoral yang pernah mereka berdua lihat. Zuo Fan masih berpikir 2 kali jika mengambil 4 modal ini di bawahnya hanya akan kembali menghantuinya. Bahkan memanggilku ayah sialan. Tuhan kuharap ini tidak akan kembali menggigitku. Zuo Fan meratap di dalam dan tanda tangannya berubah, menghilangkan rasa sakit mereka berempat. Keempat iblis itu berlutut di tempat dan memeluk kaki Zuo Fan. Ayah, aku milikmu selamanya dan selamanya. Oh tolong jangan biarkan serangga itu membuat anakmu sakit perut. Alis Zuo Fan bergidik dan menendang si bodoh. Tidak ada satu tulang pun di punggungmu. Apa? Ayah ingin melihat kami memamerkan tulang punggung kami? Dengan pancaran sinar di mata mereka, keempatnya bergabung bersama dalam pose terbelakang dan berteriak, kami adalah pahlawan iblis, kekejian 4. Ayah kami adalah, ayah, siapa namamu lagi? Zuo Fan merasa ingin memuntahkan darah. Li Jingtian tertawa terbahak-bahak. Siapa yang pernah mempercayai keempat orang aneh ini, 4 iblis perencana, yang sebelumnya telah mengikatnya sekarang tidak memiliki moral sama sekali. Zuo Fan memelototi keempatnya, kamu dilarang memanggilku seperti itu. Atau aku akan membuat cacing menghancurkan tubuhmu dengan sangat buruk sehingga kamu akan memohon pembebasan kematian yang manis. Iya, Bu. Keempat imp membusungkan dada mereka, benar-benar menebak maksud Zuo Fan. Zuo Fan terhuyung-huyung, hampir ambruk. Dia memelototi mereka, itu lebih buruk. Kamu bahkan mengubah jenis kelamin aku? Panggil aku Stuart Zuo. Zuo Fan menekankan setiap kata sambil meludahkan giginya yang terkatup. Keempatnya berdiri tegak dan berteriak, ya, Stuart Zuo. Zuo Fan akhirnya bernapas lebih lega. Tidak heran mereka disebut 4 iblis penipu yang menjijikan. Ini seperti bertarung dengan iblis dari dunia bawah. Dia akhirnya menemukan mengapa sekte perencana iblis mengabaikan orang bodoh ini selama 60 tahun.
Menghabiskan sedikit waktu di sekitar orang-orang bodoh ini akan mempersingkat hidup seseorang dari kemarahan. Meskipun mereka memiliki satu kualitas penebusan, mereka kuat. Dengan meningkatnya klan Luo, dibutuhkan ahli yang kuat. Setelah situasi klan stabil, yang pertama aku akan turunkan untuk selamanya adalah keempat orang aneh ini. Zuo Fan berkata, kamu sekarang adalah salah satu dari kami sekarang, jadi jelaskan padaku taktik persatuan ini. Violent Demon menatap saudara-saudaranya dan berbicara dengan susah payah. Ini adalah seni rahasia dari Demon Scheming Sect. Kami tidak bisa mengungkapkannya. Zuo Fan mengangguk, begitulah seharusnya manusia bertindak. Setidaknya mereka tidak sia-sia tahu kapan harus setia. Bahkan jika Demon Scheming Sect membuang mereka selama 60 tahun, mereka masih melindungi rahasia mereka. Tapi apa yang dia dengar selanjutnya memenuhi Zuo Fan dengan dorongan yang tiba-tiba dan paling kuat untuk mencekik kehidupan mereka. Masalahnya, hanya kita berempat yang bisa melatihnya. Ini rahasia kami. Jika kita membiarkannya lolos, kita akan dengan mudah dikalahkan di masa depan. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kami memberitahu kamu tentang barisan penjaga sekte perencana iblis, atau di mana mereka menyimpan kitab suci mereka, atau di mana kamar pemimpin sekte mungkin? Zuo Fan melambaikan tangannya, mengepalkan tinjunya keras. Orang bahkan bisa mendengar gemeretak gigi. Kamu benar-benar suka menumpahkan segala sesuatu tentang sekte perencana iblis. Zuo Fan tertawa karena marah, sudah menyesali keputusannya. Harinya mungkin tiba di mana kamu bahkan akan menjualku. Petik 2. Keempatnya saling memandang tetapi tetap diam. Kemudian mereka masing-masing mencari di tempat lain dan mulai bersiul. Ini hanya berhasil memicu kemarahan Zuo Fan saat dia membentak, cepat dan hentikan taktik persatuan itu atau aku akan mengakhirimu di sini, sekarang juga. Keempatnya mengangguk panik. Tidak apa-apa, karena nyawa mereka ada di tangan Zuo Fan. Bahkan taktik persatuan tidak bisa menyelamatkan mereka dari ini. Jadi mereka mulai merangkai semua detail yang berkaitan dengan seni rahasia. Li Jingtian mendengarkan dari samping, sekarang memahami apa yang membuat serangan keempatnya begitu aneh dan sulit untuk dilawan. Taktik persatuan hanya berhasil ketika 4 orang secara intrinsik terhubung pada tingkat biologis dan spiritual. Taktik persatuan ini disebut formasi 4 hati, menunjuk pada 4 emosi manusia, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Iblis keras melatih kemarahan hingga mengamuk. Begitu dia menyerang, tidak ada yang bisa melawannya. Scrooge Demon melatih kesedihan sampai-sampai dendam. Dia berubah dari nyata ke ilusi, membuat musuh lengah. Dia cepat seperti hantu dan tidak mungkin untuk dilempar, memberikan lawannya waktu yang sangat sulit. Iblis licik melatih kebahagiaan sampai-sampai ekstasi. Cepat seperti angin, hanya menyisakan bayangan. Wimp Demon melatih kegembiraan sampai menjadi aneh. Dan karena pada dasarnya dia juga pengecut, dia mencapai puncak seni pertahanan. Singkatnya, saudara tertua bertanggung jawab atas kekuatan, saudara ketiga bertanggung jawab atas kecepatan, saudara kedua dan saudara keempat bertanggung jawab atas seni gerakan. Tetapi bahkan mereka berbeda, dengan bro kedua bertanggung jawab atas gerakan menyerang sementara bro keempat dengan gerakan defensif. Jika ada 4 orang yang dilatih seperti ini, mereka akan berakhir sebagai sampah. Dengan hanya saudara tertua yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan beberapa kerusakan, 3 lainnya tidak dapat melakukan apapun pada musuh mereka. Namun,
Disinilah letak inti dari formasi empat hati. Itu memungkinkan keempatnya untuk menggabungkan keunggulan mereka dan menjadi satu, secara efektif melipat gandakan kekuatan mereka. Inilah sebabnya keempatnya menyerang bersama-sama di Li Jingtian dan membuatnya kesulitan. Mereka berempat berubah menjadi kakak tertua, iblis kekerasan. Kemudian keempatnya mengepung Li Jingtian tetapi berubah menjadi saudara ketiga, iblis licik. Dan mengapa Li Jingtian tidak pernah bisa menyakiti iblis licik meskipun dia dalam genggamannya adalah berkat kemampuan iblis pengecut? Li Jingtian kemudian berakhir setengah telanjang karena Scrooge Demon memberikan kemampuannya kepada saudara-saudaranya. Dengan cara ini, kemampuan satu orang ditransfer ke 4 orang. Dan karena mereka berempat, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Musuh akan dibuat terperangah, tidak mampu mengatasi situasi sebelum menemui ajalnya yang terakhir. Tetapi jika rahasia ini bocor, tidak ada lagi alasan untuk takut pada mereka. Selama mereka menghentikan perubahan keempatnya menjadi Violent Demon, mereka akan tamat. Karena kekuatan tiga lainnya tidak jauh dari yang pertama. Jadi formasi aneh ini membuat aku berada di atas tali. Li Jingtian membelai maniknya, tapi itu memang memiliki kelemahan. Kalian berempat tidak bisa menggunakan semua kemampuan kalian secara bersamaan. Kalau tidak, itu akan benar-benar gila. Benarkah? Lalu aku akan membantu mereka mencapai titik itu. Petik 2. Dengan senyum licik, Zuo Fan menunjukkan slip giok, keji 4 iblis perencana, karena kamu sekarang bersamaku, aku akan jadikan itu berharga saat kamu. Ini juga merupakan taktik kesatuan, formasi 4 divisi. Para pengguna akan berpindah ke 4 poin utama, dengan 5 elemen saling menyayangi, membuat masing-masing dari kamu menggunakan semua kemampuan yang lain. Selain itu, ini juga akan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pribadi kamu hingga 3 lapis. Apa? Keempat iblis itu berteriak dan Li Jingtian memukul bibirnya. Cukup gila mereka bisa menggunakan semua kemampuan yang lain tetapi bahkan bisa meningkatkan kekuatan mereka 3 lapis. Bukankah itu sama dengan menghadapi 4 iblis perencana di lapisan ke-6 Radiant Stage? Zuo Fan tersenyum, benar. Dengan 4 divisi yang saling memperkuat, semua orang dapat menggunakan kemampuan siapapun. Mereka akan memiliki kecepatan, kekuatan, gerakan, pertahanan, sehingga menjadi monster sejati. Belum lagi, itu melengkapi formasi 4 hati. Untuk menaikkan mereka 3 lapis, hahaha, itu baru tahap awal dari formasi 4 divisi. Begitu mereka mencapai tahap pertengahan, amplifikasi akan meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 6 lapis. Dan jika dilatih ke puncak, dengan seluruh tahap. Dengan kata lain, mereka berempat akan menjadi sekuat ahli panggung Radiant Puncak. Li Jingtian ternganga, menyaksikan Zuo Fan tidak percaya. Stuart Zuo, apakah kamu mungkin seseorang, siapa yang melarikan diri dari sekte super atau semacamnya? Formasi 4 divisi jauh lebih keterlaluan daripada formasi 4 hati. Dari mana kamu mendapatkan harta ini? Rahasia. Zuo Fan tersenyum misterius. Chapter 228. Keempat Scheming Demons sekarang senang, memegang taktik persatuan yang jauh lebih kuat daripada yang mereka gunakan sebelumnya. Tapi kemudian Scrooge Demon tiba-tiba berkata, Stuart Zuo, jika tidak ada masalah, bisakah kamu, mungkin, membayar kami kembali untuk staf tulang? Hahaha, jangan khawatir. Zuo Fan mengangguk, Scrooge Demon memang pelit.
Dia baru saja mendapatkan taktik persatuan yang lebih baik secara gratis namun masih menginginkan kompensasi untuk senjata spiritual kelas 5. Tapi karena mereka adalah anak buahnya sekarang, Zuo Fan secara alami akan mendengarkan permintaan mereka. Zuo Fan mengirim Li Jingtian setelah potongan tongkat hitam. Dia kemudian menambahkan beberapa pasir berlian dan dalam nyala api biru, tongkat itu langsung dipulihkan, bahkan ditingkatkan. 4 iblis perencana melompat kegirangan karena senjata spiritual mereka kembali. Mungkin kegembiraan sampai ke kepalanya atau dia hanya biasa-biasa saja. Tetapi Scrooge Demon menunjuk Li Jingtian tanpa sedikit pun rasa malu. Stuart Zuo, bisakah kamu juga memberiku cincin orang tua itu dan pakaian? Untuk apa? Zuo Fan bertanya. Terkekeh, Scrooge Demon berbicara sebenarnya, kami baru saja kehilangan mereka karena kami tidak sadarkan diri. Bagaimana lagi lelaki tua itu bisa mengambilnya dariku? Astaga, mereka milikku sejak awal, kau dengar? Li Jingtian menjadi murka. Dasar bajingan, logika macam apa itu? Mereka milikmu begitu mereka bertukar tangan? Wajah Zuo Fan tenggelam, karakter bengkokmu tidak akan berubah. Tetapi kamu tidak pernah menggunakannya pada anak buahku. Atau yang lain. Aku tahu, Stuart Zuo, aku akan memikirkannya lebih baik mulai sekarang. Menyadari ketidaksenangan Zuo Fan, dan karena takut kutu di perutnya membuat sakit perut. Iblis kekerasan berteriak memohon belas kasihan, hehehe, maafkan dia. Jika dia tidak bisa mencuri apa yang dia sukai, dia akan merajuk selama beberapa hari. Pipi Zuo Fan berkedut, itu berarti dia benar-benar pelit. Mulai sekarang jangan sentuh apa yang bukan milikmu. Iblis keras melihat mata iblis gober masih tertuju pada Li Jingtian, berteriak dan memutar kepalanya dengan paksa. Tapi wajah keras kepala itu membuat keduanya tidak tahu bagaimana menanggapinya. Di antara keempat orang aneh ini, Scrooge Demon adalah yang terburuk. Aku harus menerapkan keamanan ekstra untuk menghentikan kleptomaniak sialan ini. Klep gelombang. Zuo Fan mendapatkan perhatian mereka, tetapi Scrooge Demon masih sangat tertekan. Zuo Fan mengabaikannya. Dengarkan baik-baik. Kami sekarang akan pergi ke Thunder Swan Mountain, jadi kamu akan memimpin kami karena kamu tahu jalannya. Tapi, keempatnya menggelengkan kepala ragu-ragu, kita bisa, Zuo Fan mengerutkan kening, mengapa? Petik 2. Pelayan Zuo, apakah kamu lupa? Kami berjanji pada seorang anak untuk memberinya ramuan. 4 iblis perencana adalah pahlawan iblis dengan semangat yang gigih. Bagaimana kita bisa mengecewakannya? Zuo Fan menatap mereka dalam-dalam dan mengangguk. Jika itu orang lain, dia akan memaksa mereka ikut. Tapi keempat orang aneh ini hampir tidak terhormat. Jika dia meninggalkan 4 kesan, dia akan memaksa mereka keluar dari janji mereka. Tanpa menetapkan preseden, bukankah mengajar mereka nanti tidak mungkin? Berhenti sejenak, Zuo Fan berkata, baiklah, pertama-tama kita akan menemukan anak itu, berikan dia bahannya lalu pergi ke Thunder Swan Mountain. Stuart Zuo, kamu benar-benar memilikinya? 4 mata bersinar. Zuo Fan mengangguk, tentu saja. Keempatnya mulai saling berbisik dan tertawa aneh. Violent Demon bahkan mengangkat kepalanya dengan sombong, kamu lihat? Sudah kubilang orang-orang terbang memiliki ramuannya dan aku benar dalam menyerang mereka. Kakak sulung brilian. Hihihi. 3 lainnya mengacungkan jempol. Zuo Fan merasa tidak enak badan karena suatu alasan. Perilaku mereka mengibarkan banyak bendera. Tapi sekali lagi, ini adalah cara mereka yang biasa, jadi dia membiarkannya. Jadi,
Zuo Fan dan Li Jingtian mengikuti keempat iblis itu ke arah barat, mencapai gunung yang tinggi setengah hari kemudian. Dalam cahaya matahari terbenam, seorang anak berusia 8 tahun duduk di atas batu setinggi 1 meter. Dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dari waktu ke waktu dan mengunyahnya. Seolah-olah memperhatikan para pendatang baru, telinga anak itu bergerak dan menoleh, memperlihatkan matanya yang berbinar. Tapi hati Zuo Fan bergidik melihatnya. Seolah-olah binatang buas telah mengarahkan pandangannya padanya. Perasaannya bahwa ada sesuatu yang salah semakin kuat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa seorang anak yang bahkan belum berusia 1 dekade membuatku merasakan bahaya seperti itu? Mata Li Jingtian melebar dan berkata, Stuart Zuo, anak itu berada di lapisan 2 dari Radiant Stage. Apa? Menangis? Zuo Fan tidak percaya. Bagaimana seorang anak bisa begitu ahli? Kerdil lain. Tapi jika dilihat lebih dekat, dia memiliki ciri-ciri yang cukup halus. Jika orang tua aneh menggunakan kultivasinya untuk menjaga masa mudanya, masih tidak mungkin untuk mengambil penampilan yang sama dengan anak ini. Itu membuatnya hanya memiliki satu kemungkinan, anak mencapai tahap radiant sejak usia muda. Zuo Fan dan Li Jingtian bertukar pandang karena terkejut. Kemudian juga mengalihkan pandangan waspada ke 4 iblis. Bajingan kecil ini hanya mengatakan bahwa mereka kalah taruhan dengan seorang anak, tetapi tidak sekalipun menyebutkan bahwa dia adalah ahli Radiant Stage. Apakah itu disengaja? Mengapa? Zuo Fan menyipitkan mata dan tinjunya mengepal. Anak itu tidak bangun, masih duduk di atas batu sambil berbicara, kalian berempat akhirnya kembali. Jika kamu terlambat, aku akan menganggap kamu melarikan diri dan membuat aku mengejar kamu. Keempatnya bergetar seperti daun, cukup takut padanya. Tidak hanya iblis pengecut, tetapi bahkan iblis licik dan iblis gober. Mereka semua merunduk di belakang Violet Demon yang kakinya gemetar. Kami tidak akan pernah melakukan itu. Kami sudah berlari 2 kali dan tidak berani melakukannya lagi. Zuo Fan dan Li Jingtian terkejut. Bagaimana 4 iblis besar menahan seorang anak dalam ketakutan seperti itu? Apakah ahli panggung Radiant lapisan kedua ini lebih kuat dari mereka yang lapisan lebih tinggi dan menggunakan taktik kesatuan? 3 hari hampir habis. Apakah kamu membawa bahannya? Anak itu menutup mata terhadap Zuo Fan dan Penatua Li dan berbicara dengan dingin kepada iblis, seperti hakim yang akan menyerahkan hukumannya. Keempatnya mengangguk dan menunjuk Zuo Fan, mereka memilikinya. Cari saja. Wajah Zuo Fan tenggelam. Dia tahu dia baru saja terjual habis dan sekarang menatap mata dingin anak itu. Keluarkan. Pemuda itu mengulurkan tangannya. Zuo Fan tidak merasakan niat buruk darinya dan mendekatinya. Dia memperhatikan bahwa anak itu memegang bahan kelas 4, akar ungu. Anak itu menggigit akar ungu dari waktu ke waktu saat dia mendekat, mengunyahnya seperti camilan. Jantung Zuo Fan terguncang. Dia memakan bahan alkimia bahkan sebelum disempurnakan. Bahkan seorang ahli Radiant Stage akan membuat meridiannya meledak melakukan hal konyol seperti itu. Namun anak itu sangat bagus, seolah-olah dia bisa memperbaiki bahannya secara alami. Monster. Ini adalah pertama kalinya Zuo Fan menggunakan kata ini pada orang lain, setelah terbiasa dengan orang lain biasanya menggunakannya pada dirinya. Anak itu kemudian berbicara sebelum Zuo Fan mengeluarkan ramuannya. Apakah kamu memiliki bahan kelas 5 atau lebih tinggi? Rasa anak kelas 4 ini sangat datar. Aku lelah memiliki benda ini. Mulut Zuo Fan berkedut, pipi berat.
Tangannya berkedip dan menunjukkan sebuah ginseng gunung putih salju. Ini adalah bahan kelas 5, ginseng salju berusia 10.000 tahun. Itu harus sesuai dengan selera kamu. Mata anak itu berbinar dan mengambilnya dengan senang. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi bahan yang begitu enak. Terkutuklah bajingan sialan berbaju kuning itu. Mereka hanya memberi aku makan slop. Aku hampir mati kelaparan. Kuning. Mengangkat alis, Zuo Fan tenggelam dalam pikirannya. Siapa yang dia bicarakan? Satu-satunya di antara 7 rumah itu adalah Regent Estate yang memakai warna kuning. Tapi pikirannya tidak jauh ketika anak itu menggigit ginseng itu kemudian menunjukkan ekspresi senang yang luar biasa. Kalian berempat mendapatkan 3 hari lagi untuk hidup. Pergi dan cari lagi. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun, kepala kamu akan jatuh. Keempat iblis sangat gembira dan sujud. Tunggu. Petik 2. Zuo Fan melambaikan tangan kepada mereka. Mengapa aku merasa kamu memperbudak mereka? Bukankah itu taruhan dan kalah membuat mereka mencari bahan? Mengernyit, anak itu semakin marah. Taruhan? Aku benci perjudian. 1 kali aku bertaruh, aku kalah. Itu memaksa aku untuk makan bahan-bahan yang buruk setiap hari. Sejak saat itu aku bersumpah tidak akan pernah bertaruh lagi. Petik 2. Lalu, Zuo Fan bertanya-tanya, mengapa 4 iblis membantunya dengan bahan-bahan? Anak itu membicarakan masalah sebenarnya. Aku menangkap keempat orang ini menjarah kota keempat mereka dan akan menyingkirkan mereka. Tetapi mereka bersedia berkeliling mencari bahan-bahan menggantikan aku, jadi aku membiarkan mereka pergi untuk saat ini. Selain itu, aku kehilangan beberapa tangan dan dapat memahami pepatah, banyak tangan membuat pekerjaan ringan. Aku merasa malu mengambil nyawa mereka setelah memakan bahan-bahan mereka. Tapi karena kejahatan mereka terlalu serius, mereka harus memberiku ramuan setiap 3 hari. Mereka akan terus melakukan ini selama perjalanan aku di luar berlangsung. Ini juga merupakan sarana bagi mereka untuk menebus kesalahan. Zuo Fan terkejut. Mengapa merasa anak ini tidak kalah anehnya dengan 4 lainnya? Apa hubungannya memberimu bahan dengan kejahatan penjarahan mereka? Ketika dia mendengar anak itu berbicara tentang menghentikan penjarahan 4 iblis, dia berpikir dia adalah seorang kultivator lurus yang tipikal, membantu orang miskin dan sebagainya. Padahal sebenarnya, anak itu sama dengan keempatnya sejak awal, memperbudak orang lain untuk melakukan perintahnya. Hanya saja dia menggunakannya dengan kedok menghukum kejahatan. Sial, 4 orang keji dan seorang munafik. Tak satu pun dari mereka yang bagus. Lagi pula, sepertinya aku juga tidak terbuat dari kain yang lebih baik. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Hehehe, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Keempatnya sekarang di bawah aku, jadi aku akan memberi kamu 10 bahan kelas 5 untuk membiarkan mereka pergi bersama aku. Bagaimana menurutmu? 10. Mata anak itu menyala dan meneteskan air liur. Tapi kemudian dia berhenti, menunjukkan seringai licik, karena kamu memiliki begitu banyak bahan, kamu tidak akan kemana-mana. Kamu akan tinggal di sini dan mencari bahan-bahannya juga. Petik 2. Mata berkedut, wajah Zuo Fan tenggelam. Mengapa kau sekeping kecil rakus? Chapter 229. Melambat mundur. Mata dingin Zuo Fan menatap anak itu. Adikku, aku tidak akan menganggapmu sebagai anak yang bodoh karena kamu adalah ahli panggung bersinar. Apakah kamu akan memaksa aku menjadi budak? Hehehe, penjara termasuk dalam penjara, jadi pantas saja mereka melakukan pengabdian masyarakat sebentar. Tapi itu dilakukan oleh mereka berempat.
Apa hubungannya dengan aku? Burung-burung berkumpul bersama. Karena kamu berada di pihak yang sama dengan mereka, maka kamu tidak lebih baik. Hukuman kecil itu wajar. Menyipitkan mata, Zuo Fan menatap senyum naif pada anak itu, dan menjadi marah. Kamu tidak bisa kembali setelah kamu memulai sesuatu. Aku tidak suka memukul anak-anak, tetapi jika mau memukul aku, hahaha, bagus. Tapi izinkan aku memperingatkan kamu. Aku tidak ingin membunuh kamu, jadi aku akan memberi kamu 10 kesempatan untuk menantang aku. Jika kamu bisa menang sekali saja, aku akan membiarkan kamu semua pergi. Anak itu mengaitkan jarinya dan berseri-seri. Zuo Fan berjalan kembali ke Li Jingtian, tetapi matanya semakin serius saat dia memperhatikan anak itu. Dia mungkin berada di lapisan kedua Radiant Stage, tetapi anak itu tetap tenang bahkan di hadapan 4 orang, 1 lapisan lebih kuat dan lapisan lainnya, 4 lapisan lebih kuat. Dia yakin akan kemenangannya. Dan bagaimana 4 iblis perencana begitu takut padanya, kekuatannya tidak dapat dinilai berdasarkan kultivasinya yang rendah. Zuo Fan berbisik kepada keempat iblis itu, bagaimana kekuatannya? Apakah dia kuat, lemah? Keempat iblis saling memandang dan iblis beringas berkata dengan hati-hati, dia sangat kuat, tetapi masih tidak bisa mengalahkan aku. Faktanya, anak ini sangat tajam, mengambil kelemahan formasi 4 hati kita dengan sekali lihat. Bagaimana lagi dia bisa mengalahkan kita? Zuo Fan mengangguk, begitu. Bagaimana lagi keempatnya bisa memasuki perbudakan jika taktik persatuan mereka tidak dihancurkan? Tapi yang pasti, Zuo Fan memberi Li Jingtian sinyal. Tetua Li, kamu harus pergi semuanya keluar pada anak itu. Tahan apa-apa. Kamu harus membunuhnya. Dan dengan betapa anehnya anak ini, kata-kata keempat iblis juga tidak dapat dipercaya. Kita tidak boleh kalah karena mereka. Li Jingtian mengangguk, pandangannya haus darah. Dia tiba-tiba meraung dan melepaskan energi hitam yang mengepul. Kekuatannya yang luar biasa membuat langit dan bumi bergetar sama. 4 iblis perencana mampu membingungkan Li Jingtian berkat formasi 4 hati mereka, menghentikannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Mereka sekarang menyadari betapa menakutkannya Li Jingtian. Jika Li Jingtian sudah habis-habisan sejak awal, Violent Demon pasti sudah lama mati, bahkan dalam satu gerakan. Hal ini pada akhirnya akan mencegah 4 bersaudara menggunakan formasi 4 hati. Keempat yang bersatu dapat mematahkan baja, sedangkan yang berserakan seperti rumput. Tetapi anak itu masih duduk di atas batu itu dengan tangan bersilang dan tidak takut. Tidak ada satupun perubahan dalam ekspresinya yang terlihat. Ini membuat Zuo Fan mengerutkan kening. Apakah dia berpura-pura atau benar-benar meremehkan Li Jingtian? Jika itu yang terakhir, kekuatan anak itu harus besar. Gaya Wraith, gerakan pertama, Soaring Demonic Dragon. Aum. Dengan naga mengaum, Li Jingtian menembak anak itu, dikelilingi oleh gambar naga hitam memamerkan taring dan cakarnya, siap mencabik-cabiknya. Ledakan terdengar di setiap langkah yang diambilnya, bahkan dari udara. Sepertinya ruang itu tidak bisa menahan kekuatannya. Batu-batu di sekitarnya juga hancur. Sangat kuat. Bahkan Zuo Fan mengagumi Li Jingtian. Fanatik bela diri ini sangat cocok untuk Wraith Art. Kekuatannya ditampilkan sepenuhnya di tangan pria ini, menunjukkan fenomena yang mengejutkan. Tapi perasaan buruk itu tidak pernah meninggalkan Zuo Fan. Anak itu terlalu tenang, tidak menempatkan Li Jingtian di matanya. Ada apa?
Bahkan tahap radian puncak akan menunjukkan beberapa reaksi. Tapi anak itu menguap tepat saat Li Jingtian menghampirinya. Reaksi anak itu terhadap tampilan kekuatan luar biasa ahli ini adalah mengulurkan tangan. Puff! Sebuah erangan membuat semua orang menontonnya ternganga. Kekuatan besar Li Jingtian dihentikan sesederhana itu oleh tangan seorang anak laki-laki. Gambar naga hitam meloncat ke belakang Li Jingtian, ingin melepaskan belenggunya, tetapi naga itu tak berdaya di bawah lengannya yang kurus. Bahkan dunia mulai mengambil warna yang berbeda. Di satu sisi, kekuatan Li Jingtian masih kuat, menyebabkan badai yang benar-benar bertiup, sementara di sisi lain, hanya ada kedamaian dan ketenangan di belakang bocah itu. Bahkan sinar matahari menghangatkan alam yang lembut. Serangan naga hitam tidak berpengaruh di sini. Bagaimana ini mungkin? Zuo Fan menyaksikan ternganga. Ini mungkin pertama kalinya seseorang benar-benar menyetrumnya. Li Jingtian berkeringat, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkeraman anak ini. Itu sama seperti banteng gila yang bertemu dengan tebing setinggi 100 meter. Terlepas dari kekuatan mentah yang dimilikinya, itu tidak bisa mengalah 1 inci pun dari tebing. Anak itu menyeringai, percobaan pertama. Anak itu meraih lengan Li Jingtian dan melemparkannya begitu saja. Boom! Sebuah batu besar meledak menjadi puing-puing. Zuo Fan dan keempat iblis itu terkejut dan melompat ke udara. Setelah debu mereda, pemandangan itu membuat mereka terkesiap. Batu besar itu diratakan dalam sekejap, dan Li Jingtian berjuang untuk merangkak dari bawah puing-puing. Dia meludahkan darah dan ketakutan merayap ke dalam tatapannya. Hanya dia yang bertemu langsung dengan anak itu yang tahu ketakutan yang dia tanamkan. Di depan mata anak aneh itu, dia tampak seperti bayi, mudah dibunuh seolah mengangkat jari. Ini adalah pertama kalinya Matt Dipper mengalami ketidakberdayaan seperti itu. Zuo Fan dan yang lainnya sedang menonton dengan ketakutan dan keterkejutan. Tidak ada yang melihatnya datang, bahwa seekor anak anjing memiliki kekuatan yang begitu gila. Bahkan di domain suci, Zuo Fan tidak melihat orang aneh seperti itu. Li Jingtian berada di lapisan ke-6 Radiant Stage dan seorang jenius kultivator tubuh saat menggunakan seni bela diri peringkat mendalam. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi ahli tahap Radiant Puncak. Tapi hari ini, di hadapan seorang anak laki-laki di lapisan kedua dari Radiant Stage, dia tidak berdaya. Anak itu tidak menggunakan seni bela diri apapun, hanya kekuatan tangannya untuk menjatuhkan dan melempar Li Jingtian. Kekuatan aneh macam apa ini? Zuo Fan memucat, menatap udara dengan pikiran kosong. Di sana, anak itu dengan senang hati duduk di udara, dengan gunung yang hancur. Aku akan menunggumu di puncak itu. Jangan lupa, 3 hari. Oh, dan 10 ramuanmu? Zuo Fan menyeka alisnya, menggigil saat dia mengambil bahan untuk bocah itu. Anak itu senang ketika dia mengambilnya. Kamu tidak buruk, nak. Semakin banyak bahan yang kamu temukan, Invincible Scam, Gusantong, akan memberimu hadiah besar. Lalu dia menghilang ke udara tipis. Zuo Fan menggelengkan kepalanya terus-menerus, dan hanya setelah memukul dadanya, getarannya berhenti. Dia menghela nafas, ya Tuhan, monster itu sangat kuat. Stuart Zuo, dia bilang dia siapa? Li Jingtian yang terluka terhuyung-huyung dalam pelariannya ke Zuo Fan. Matanya tidak percaya. Zuo Fan mengerutkan kening, dia sepertinya menyebut dirinya sendiri. Invincible Scam, Gusantong. Apa, kamu mengenalnya Penatua Li? Bunda Suci Dewa?
Tidak heran aku kehilangan begitu menyedihkan. Dari semua keberuntungan yang buruk, mengapa aku harus bertemu dengan iblis itu? Bagaimana aku bisa begitu buta? Li Jingtian menamparkan kepalanya, sangat menyesali hingga hampir menangis. Zuo Fan bertanya dengan tergesa-gesa, hanya siapa Gu Santong ini? Hihihi, untuk Steward Zuo tidak tahu bahkan orang-orang seperti Invincible Scam Gu Santong, kamu pasti lebih bodoh dari batu. Kekek menyeramkan datang dari belakang Zuo Fan. Pelipis Zuo Fan mengeluarkan nadi, mulutnya berkedut dan memelototi 4 iblis. Kamu tahu siapa dia dan apa yang dia mampu, bukan? Benar sekali, kami tahu. Kami adalah pahlawan iblis, mengetahui semua ahli di Tianyu. Dengan betapa terkenalnya iblis ini, bagaimana kita tidak bisa mengenalinya? Kamu pikir semua orang bodoh seperti kamu? Violent Demon mencibir dan menertawakan kemalangan keduanya. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan mendinginkan amarahnya. Lalu, apakah kamu sengaja membuat kami datang ke sini, dan menghadapi iblis itu? Lagi pula, taruhan itu palsu kan? Hihihi, tentu saja. Kami adalah pahlawan iblis, tidak pernah melakukan hal baik dalam hidup kami. Kami sangat marah ketika iblis itu menekan kami dan tidak punya cara untuk melampiaskannya. Tapi membuatmu ikut juga, dan melihatmu menderita membuat air mata bahagia di mataku. Dan apakah kamu pernah melihat seorang kultivator iblis memegang taruhan? Kamu dilayani, hahaha. 4 iblis penipu menari dengan gembira dan membuat Zuo Fan mengejek. Zuo Fan mengeluarkan nada lain, merah karena marah. Tidak pernah mengira dia yang pintar, dia yang licik, akan dimiliki oleh sekelompok bajingan. Sialan, Jari Zuo Fan bergerak dan membuat tanda. Keempatnya sekarang memiliki tanda berdarah di dahi mereka, meratap di tanah karena kesakitan dan memohon belas kasihan. Tapi Zuo Fan tidak mengasihani mereka. Jika aku tidak menempatkan kotoran kecil ini di tempat mereka, mereka akan menjadi kematian aku. Li Jingtian menyaksikan rasa sakit keempatnya dalam diam. Mereka benar-benar terbelakang. Mereka tahu hidup mereka ada di tangan orang lain namun masih berani membodohinya. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri untuk ini. Sekarang mereka juga terjebak di tengah-tengah Invincible Scam Gu Santong. Dia tahu mereka berada dalam masalah besar sekarang. Li Jingtian mengerutkan kening dan menghela nafas. Chapter 230. Petugas Zuo, kami tahu kesalahan kami. Ampuni kami, iblis licik berguling-guling di tanah memohon. Apa Steward Zuo? Itu seharusnya Dedi Zuo. Mari kita pergi, kita tidak akan melakukannya lagi. Sekruge Demon meratap kesakitan. Apa ayah Zuo? Itu seharusnya kakek Zuo. Tolong, iblis kekerasan bahkan menangis, tetapi dia tidak menyelesaikannya saat dia memelototi Sekruge Demon. Kemudian dia meninju wajahnya, sialan, kamu berani mengambil keuntungan dariku? Sekruge Demon memegang mata ungunya, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Wimp Demon tidak bisa menahan rasa sakit dan berkata, kakak, itu adalah kakak kedua yang memanggilnya ayah. Kemudian kamu mulai memanggilnya kakek. Jangan salahkan dia. Melebarkan matanya, Violent Demon memborgol Wimp Demon. Bajingan, diam itu emas. Mengapa kamu memukulku padahal itu semua salahmu? Sekruge Demon langsung mengerti setelah mendengar Wimp Demon. Dia menyerang dengan kepalan tangan yang dipenuhi amarah. Wimp Demon murung, dan meskipun dia tidak bergabung dengan hiruk-pikuk, dia berputar di belakang kakak tertua dan memukulnya dengan tinju kapanpun dia punya kesempatan. Kakak ketiga, iblis licik,
yang tidak menginginkan apapun selain melihat kekacauan meledak di luar proporsi, menahan kepalanya dari rasa sakit sambil bersorak dari samping. Keempatnya memasuki pertengkaran rutin mereka, membuat semuanya begitu hidup. Wajah Zuo Fan berkedut karena semua keributan, mengeluarkan nada ketiga. Dia tidak pernah bertemu begitu sulit untuk berurusan dengan orang aneh. Mereka bahkan sempat bertengkar saat disiksa oleh Bluetooth. Sepertinya sedikit rasa sakit tidak sesuai standarmu. Lalu bagaimana kalau kita meningkatkan segalanya? Zuo Fan membuat tanda lain. Puff. Keempat iblis menyemburkan darah dan mengubah darah menjadi merah saat mereka berjuang dari rasa sakit. Itu sangat menyiksa sehingga mereka tidak punya pikiran untuk bertengkar lagi. Zuo Fan terengah-engah, hampir meledakkan atasannya di 4. Ketika dia tenang, dia berkata, "Penatua Li, siapa Gu Santong itu? Kenapa dia begitu mengerikan?" Menggelengkan kepalanya, Li Jingtian menghela nafas, "Aku juga tidak jelas. Tapi menurut legenda Gu Santong disebut Invincible Scam. Tak terkalahkan sepanjang hidupnya. 3 abad yang lalu, dia menyebabkan badai melalui Tianyu, melemparkan kekaisaran di ambang kehancuran. Dia kemudian menghilang ke udara tipis, tidak pernah mendengar kabar darinya sejak itu. Aku tidak pernah berpikir kita akan bertemu dengannya di sini." "Apa? 300 tahun yang lalu? Bagaimana dia terlihat sangat muda jika dia sudah sangat tua?" Zuo Fan terkejut. Li Jingtian juga bingung. "Aku juga tidak yakin. Aku hanya mendengar desas-desus tentang dia. Jika dia benar-benar Invincible Scam, maka dia memang berusia 3 abad? Atau mungkin, dia adalah keturunan Invincible Scam, membawa namanya. Hihihi, Invincible Scam Gu Santong telah menyebabkan gelombang besar dengan kekuatan gigihnya pada saat itu. Bagaimana mungkin orang lain memilikinya? Gelarnya? Selain itu, kamu telah melihat metodenya. Jika dia bukan Invincible Scam yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu?" Iblis keras meneriakkan ejekannya. Sementara ratapan iblis-iblis lain di samping berubah menjadi kombinasi yang menyeramkan dengan tertawa terbahak-bahak. Li Jingtian membelai janggutnya dan mengangguk. Kata-kata 4 sial kecil itu kebanyakan mengoceh tidak masuk akal, bodoh seperti kayu, tetapi kadang-kadang mereka berbicara dengan alasan. Dia tidak percaya ada orang di luar Invincible Scam legendaris ini yang bisa membawanya ke keadaan menyedihkan seperti itu. Zuo Fan melirik keempatnya, "Penatua Li tidak tahu tentang Gu Santong, tapi kamu tahu?" "Benar sekali. Kakek ini mungkin sudah tua, tapi dia tahu sial yang telah lahir jauh sebelum perang 300 tahun yang lalu." Iblis kekerasan diejek. Zuo Fan merengut, "Kamu tidak jauh lebih tua dari Penatua Li, jadi bagaimana kamu tahu?" "Hehehe, Stuart Zuo, ada sesuatu yang kamu lewatkan. Ketika Gu Santong menyebabkan kekacauan di kekaisaran, dia tidak hanya mempermalukan 7 rumah, tetapi seluruh kekaisaran Tianyu. Ini membuat namanya tabu bagi seluruh kekaisaran. Di antara 7 rumah, hanya tuan rumah yang mengetahui usahanya dan itu hanya melalui pidato dari tuan rumah sebelumnya. Para tetua hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Dan itu karena rasa malu yang dia wakili. Hihihi." Tawa menyeramkan dari Violet Demon sepertinya mengejek 7 rumah, sekte penipu iblis berbeda. "Bahkan sebelum Tianyu gempar, para tetua kami memperingatkan kami untuk tidak terjerat dengan monster ini. Aku hanya bisa menyalahkan nasib buruk kami yang tersandung padanya saat kami keluar dari tempat celaka itu. Ah, celakalah aku." Setelah mengingat pengalaman pahit itu,
Violent Demon mulai menangis bersama ketiga iblisnya, yang juga meratap di atas segalanya. Zuo Fan mengatakan, berhenti menangis dan katakan yang sebenarnya sekali saja. Baiklah. Air mata empat iblis mengering di tempat, kami meminta agar pejabat Zuo menyelamatkan kami. Mari kita bersihkan pikiran kita. Zuo Fan menyipitkan mata dan menghela nafas tetapi masih membuat tanda untuk menghentikan penyiksaan mereka. Mereka kemudian melanjutkan tawa menyeramkan mereka dan melompat kegirangan. Zuo Fan melihat bahwa mereka tidak mempelajari pelajaran mereka sedikitpun dan dia sangat marah. Jelaskan padaku dengan jelas dan aku akan melupakan pelanggaranmu sebelumnya. Atau, jari-jarinya bergerak, mengancam mereka dengan lebih banyak siksaan dan mereka panik. Steward Zuo, jangan khawatir, kami tahu kapan harus serius. Kami tidak akan berani membodohi kamu lagi. Zuo Fan mengangguk puas. Keempatnya saling memandang dan Violent Demon adalah yang pertama memulai. Sejauh yang kami tahu, kehidupan Invincible Scam Gu Santong sangat aneh. Tidak pernah terdengar. Apa maksudmu? Zuo Fan mengerutkan kening. Iblis keras menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat membingungkan bahkan kita tidak tahu sepenuhnya keanehan ini. Zuo Fan hampir jatuh dan matanya mulai memuntahkan api kemarahan saat dia mengutuk, hentikan omong kosong. Lanjutkan untuk memberiku telur, dan aku akan memberimu dunia yang menyakitkan. Zuo Fan akan melakukan hal itu ketika Sli Demon melompat masuk. Tunggu, Steward Zuo, kakak tertua serius. Gu Santong benar-benar membingungkan bahwa bahkan kita hanya tahu sedikit tentang dia. Dia muncul begitu saja entah dari mana. Dengan keluarga kekaisaran, 3 sekte penjaga kekaisaran, dan kekuatan 7 rumah, bahkan seekor semut pun tidak dapat menyebabkan kekacauan seperti itu, apalagi seorang pria. Tapi bukankah aneh bagaimana Gu Santong muncul begitu saja? Tangan Zuo Fan berhenti di tengah tanda. Keempat iblis sering kali lepas kendali, tetapi iblis licik mengatakan beberapa alasan. Sungguh membingungkan bagaimana iblis kuat yang tidak dikenal muncul begitu saja. Dari domain suci mungkin? Zuo Fan berbicara, lanjutkan. Violent Demon melanjutkan. Anak itu selalu memiliki penampilan seperti ini, seperti anak laki-laki berusia 8 tahun. Tapi dia hanya berada di lapisan kelima Profound Heaven Stage pada saat itu. Tapi setelah 300 tahun, dia masih semuda itu, namun kultivasinya meningkat ke lapisan kedua dari Radiant Stage, cukup lambat aku bisa menambahkan. Apa yang tidak pernah berubah selama ini adalah dia memegang gelar terkuat Tianyu. Sebelumnya, dia adalah yang terkuat di bawah Radiant Stage dan sekarang dia yang terkuat di Radiant Stage. Oh, itu membingungkan. Mengangkat alis, hati Zuo Fan dipenuhi dengan kecurigaan. Jika anak ini adalah monster tua, apakah dia mungkin menggunakan kultivasi untuk mempertahankan penampilan seperti itu? Itu mungkin juga menjelaskan mengapa kultivasinya berjalan sangat lambat. Tapi siapa yang cukup bodoh untuk mempertahankan dirinya semuda anak kecil? Mereka biasanya berhenti sekitar pukul 16. Dengan cara ini mereka bisa mengambil bagian dalam beberapa aspek kehidupan yang lebih menyenangkan. Hehehe. Ini sepertinya membuat Zuo Fan mengingat wajah bercadar dan sosok yang pendiam. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada pemikiran itu. Dia bertujuan untuk menjadi penguasa di jalan iblis. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terjebak oleh kekerabatan? Mungkin pemikiran anak itu hal yang sama. Sejauh ini, Zuo Fan dapat memahaminya. Lanjutkan. Dia benar-benar aneh. Dia tidak suka apapun,
kecuali makan bahan-bahan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh bahan-bahan ampuh. Tapi dia tidak terluka. Stuart Zuo, aku yakin kamu bisa membayangkan sekarang, bahan rumah mana yang paling menarik ketika orang aneh ini kehabisan bahannya. Keluarga kekaisaran dan 7 rumah? Mata Zuo Fan melebar dan tiba-tiba menunjukkan seringai licik, mungkinkah? Hihihi, Stuart Zuo benar-benar jahat, berpikir untuk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Meskipun itu adalah kebenaran. Anak itu pergi ke ladang pil King Hall dan membersihkannya dari semua ramuan yang mengamuk dari kelas 2 hingga kelas 7. Dia bahkan melahap anak-anak kelas 8 yang membutuhkan waktu 1000 tahun untuk tumbuh. Bagaimana pil King Hall bisa duduk diam setelah itu? Jadi orang tua mereka mengejarnya. Bocah itu tidak menggunakan seni bela diri apapun, tetapi tinjunya sangat kuat. Hanya dalam satu gerakan, para tetua musnah sepenuhnya. Aku yakin kakek tua ini paling tahu rasa tinju itu, hehehe. Iblis keras mengejek Li Jingtian. Li Jingtian mengangguk, berkeringat hanya karena memikirkannya. Dalam bentrokan mereka, Gu Santong bahkan tidak meninju, hanya melemparkannya seperti tidak ada apa-apa dan sudah memberinya luka yang dalam. Jika itu pukulan, hidupnya akan hilang. Kekuatan yang luar biasa. Mengambil napas dalam-dalam, Li Jingtian bergidik dari ingatan dan ketakutan merayapi hatinya. Ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun sebagai Mad Dipper. Zuo Fan memahami keadaan pikirannya dan juga pucat. Dia menepuk bahu Elder Li dengan nyaman, dan berbicara dengan serius, lalu, hihihi. Kemudian pil King Hall meminta bantuan dari Regent Estate dan mereka mengirim orang tua mereka ke rumah anak itu. Jejak, hanya untuk mengalami nasib yang sama. Sementara itu Gu Santong merajalela dalam merampok bahan-bahan kemanapun dia pergi, bahkan menyerang gudang 7 rumah dan meninggalkannya tanpa apa-apa. Tanpa pilihan, 7 rumah yang selalu bertengkar mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja bersama untuk pertama kalinya. Mereka mengeluarkan perintah terburuk dan paling kejam sejak keberadaan kekaisaran, keputusan pembersihan iblis. Katakan apa? Zuo mata Fan membelalak kaget. Dia ingat bagaimana semua orang berbicara tentang keputusan pembersihan iblis ini sebagai hal yang paling mengerikan yang pernah ada. Dan penggunaan pertama adalah pada Gu Santong. Tapi bagaimana anak itu masih hidup sekarang? Kekuatan macam apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa bertarung melawan seluruh bangsa dan hanya sebagai ahli surga yang mendalam?